Halo, tes. Oke, kali ini aku mau mengompres sebuah video. Tutorialnya itu caranya yaitu pertama kalian download dulu aplikasi Handbrake, kemudian install. Lalu seperti yang sebelumnya disuruh drop videonya dan langsung tekan ini. Kalian juga bisa ngatur videonya itu eh, untuk ngatur. Nah, di sini kalian bisa ngatur nih, ngatur ukuran, maunya videonya seperti apa. Terus di sini kalian bisa milih itu presetnya mau tambah preset atau nggak usah. Nah, berhubung aku pengen simple, jadi aku langsung aja. Nanti habis habis ini selesai, aku bakal tunjukin berapa ukuran videonya. Tunggu ya guys. Ya kalian pantengin aja dulu sampai selesai loadingnya. Tidak memandang Black Widow sebagai film yang sudah ketinggalan kereta. Selain mayoritas penonton Marvel Cinematic Universe sudah tahu apa yang akan terjadi dengan karakternya, Black Widow yang masih diperankan Scarlett Johansson tidak menawarkan experience baru yang selama ini ditekankan oleh bos Marvel Studios Kevin Feige. Mungkin ini pertama kalinya kami sepakat dengan argumen sejumlah kritikus bahwa film MCU bisa terasa sangat formulaic dan generik. Banyak hal di film ini yang sudah basi. Mungkin film-film dengan genre serupa seperti Anna, Red Sparrow, La Femme Nikita, Souls, dan Atomic Blonde. Jika tidak ada label Marvel Studios di film ini, mungkin kebanyakan penonton akan melihat Black Widow sebagai generic B-action spy movie dengan forgettable villain dan plot. Kisah Black Widow mengambil setting beberapa saat setelah event Captain America Civil War. Natasha Romanoff aka Black Widow Scarlett Johansson dikisahkan tengah kabur dari kejaran Thaddeus Thunderbolt atau Rose William Hart yang diperankan oleh William Hart karena telah melanggar Sokovia Accords atau perjanjian Sokovia, yang dimana kita bisa lihat perjanjian ini pada film Civil War, dimana awal mula perdebatan antara Iron Man dengan Captain Steve Rogers. Sedikit flashback ke Civil War, Natasha didapati telah membiarkan kabur Steve Rogers aka Captain America dan Bucky Barnes aka Winter Soldier. Tahu bahwa Jurisdiction Sokovia Accords hanya terbatas di wilayah Amerika, Natasha memutuskan kabur ke Norwegia yang belum memiliki kesepakatan ekstradisi dengan Ross. Ia berniat untuk menyembunyikan diri di sana hingga situasi mereda. Sayang, plan dia tidak berjalan sesuai rencana. Di hari pertama Natasha berada di Norwegia, ia sudah berhadapan dengan fitur bermuka tengkorak, yaitu kita sebut aja Taskmaster. Awalnya Natasha mengira Taskmaster adalah orang suruhan Ross untuk menangkap dirinya. Ia salah, Taskmaster tidak mengincar dirinya. Namun, koper yang berada di mobil Natasha isinya adalah sekumpulan vial yang berkaitan dengan program pembibitan unggul Black Widow atau Red Room. Natasha yang tidak tahu menahu akan vial itu berhasil membawanya kabur dari Taskmaster. Ternyata vial tersebut dikirim oleh adiknya, Yelena Belova, diperankan oleh Florence Pugh. Mengetahui vial itu mampu membongkar Red Room,
yang dibangun oleh peneliti Rusia bernama Dreykov yang diperankan Ray Winstone. Yelena mengirimkan ke Natasha dengan harapan Avengers turun tangan. Ia tidak tahu Avengers sudah bubar sehingga hanya tersisa Natasha yang bisa membantunya menghentikan Dreykov yang memperbudak banyak perempuan untuk menjadikan bagian Red Room. Apa yang terjadi selanjutnya bisa ditebak. Bermain kucing-kucingan tentu saja. Berdua, Natasha dan Yelena berkejaran dengan Black Widow atau plural Dreykov yang ingin mengambil alih vial tersebut. Sepanjang pelariannya, mereka kembali membangun hubungan persaudaraan yang sudah lama terputus sekaligus berbagai cerita soal apa saja yang mereka hadapi dan alami selama ini. Kelebihan Black Widow ada pada bagaimana sutradara Kate Shortland dan penulis Eric Pearson memflash out latar belakang Black Widow yang selama ini menjadi misteri. 1 dekade lebih, apa yang kebanyakan penonton tahu terbatas pada nama orang tuanya. Misi di Budapest bersama Clint Barton yang diperankan Jeremy Renner atau aka Hawkeye, sterilisasi oleh Red Room, dan klaim Natasha bahwa ia tidak memiliki keluarga selain Avengers. Di film solo Black Widow, semua misteri itu direspon sebagian besar memberikan jawaban konklusif dengan detail-detail tambahan akan memuaskan para pembuat teori MCU. Namun, dari sekian banyak hal yang digali soal Natasha, misi di Budapest lah yang mendapat penekanan di film ini. Apa yang terjadi di Budapest lebih dari sekedar Clint dan Natasha menjalankan misi bersama. Budapest adalah survival mission, ujian untuk Natasha pribadi. Tanpa misi di Eropa Timur itu, Natasha tak akan menjadi figur yang kita kenal selama ini. Itulah kenapa Natasha berkata kepada Clint di Avengers 2012 lalu bahwa mereka berdua memiliki pandangan berbeda soal Budapest. Bagi Natasha, Budapest sangat personal. Kelebihan yang dimiliki Black Widow itu sebenarnya juga masalah jika dilihat dari perspektif lain. Kisah Black Widow by design diciptakan untuk mereka yang sudah well invested ke lore MCU. Basically, film ini dibuat untuk menjawab hal-hal yang selama ini dipertanyakan fans. Bagi mereka yang tidak pernah menaruh perhatian pada kisah Natasha Romanoff, Black Widow bisa terasa di Johnston. Problem itu jujur membuat kami sempat bertanya-tanya soal kenapa Marvel Studio memilih untuk fokus pada kisah post-Civil War dan pre-Infinity War. Pada titik ini, apa yang terjadi bisa dikatakan sudah basi dengan kebanyakan fans sudah tahu endingnya. Melihat betapa tingginya taruhan misi di Budapest bagi Natasha, menurut kami kisah itu lebih pas untuk film Black Widow. Menarik kisah Natasha jauh ke belakang, sebelum ia berinteraksi dengan S.H.I.E.L.D. dan Avengers, juga akan memberi gambaran lebih komplit soal apa yang membuatnya menjadi Black Widow. Di film ini, masa lalu tersebut hanya disampaikan secara lisan dan spodis. Kami jadi haus akan kisah spionase klasik dengan Natasha protagonisnya. Dengan pendekatan yang dipakai sekarang, jika unsur-unsur yang berkaitan dengan MCU dihapus, maka sulit mengatakan Black Widow film yang spesial. Seperti dikatakan di awal tulisan, film ini terasa formalik dan generik. Ada banyak kemiripan antara Black Widow dengan film-film spionase lainnya, seperti memiliki tokoh utama perempuan. Beberapa di antaranya adalah tokoh utama yang sama-sama jagoan, terpisah dari keluarga, pengkhianat, dan sama-sama ingin tobat ketika merasakan nikmatnya hidup normal. Black Widow hanya menambahkan hal-hal itu dengan large than life
yang khas dari film superhero. Kami menunggu Kate Shortland sejatinya mencoba mengemulasikan keberhasilan Russo Brothers menggabungkan political thriller dan superhero di Captain America Winter Soldier. Ada beberapa kemiripan yang deliberate seperti Taskmaster adalah ekuivalen dari Winter Soldier. Namun, Black Widow tidak memiliki delivery dengan daya hentak dan nampak yang sama besarnya. Ancaman di film ini terasa cupu jika dibandingkan dengan kejatuhan S.H.I.E.L.D. dan terkuak Hydra di Captain America Winter Soldier. Lagi-lagi, itulah kenapa kami berpikir Marvel seharusnya menarik mundur kisah Black Widow ke misi Budapest. Misi itu, walau tidak berdampak global, memiliki dampak personal bagi bagian besar ke Natasha. Terlepas dari kekurangan dalam hal delivery itu, Black Widow tetap memberikan aksi laga yang menghibur. Beberapa adegan memiliki kualitas setara Captain America Winter Soldier. Namun untuk sepertiga terakhir film, kami peringatkan untuk tidak berharap banyak. Underwhelming. Kejutan terbesar ada pada akting Florence Pugh sebagai Yelena. Ia memainkan karakter itu dengan asyik dan yesi, menjadikan Yelena sebagai salah satu highlight dari Black Widow. Banyak adegan lucu dan lifty di film ini yang surprisingly muncul dari karakternya